Shalom, selamat jumpa rekan-rekan sekalian dalam rangka pembinaan iman Kristen yang diselenggarakan oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan sampaikan kepada kita firman Tuhan yang harus menjadi pedoman dan dasar kita sebagai orang-orang Kristen di tengah-tengah dunia di akhir zaman ini. Karena itu saya akan mulai renungan ini untuk pembinaan iman Kristen ini dengan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan bagi kita, demikianlah firman Tuhan. Judulnya dalam Alkitab kita adalah Hidup Orang Kristen. Demikianlah firman Tuhan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah kita melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan yang baru saja kita baca ini adalah merupakan tuntunan hidup bagi setiap kita di akhir zaman ini. Makanya Alkitab ini memulai dengan kalimat dalam ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Jadi firman ini adalah sebuah firman yang relevan untuk kita renungkan di akhir zaman ini, supaya kita semuanya menjadi pribadi-pribadi yang berdampak bagi sesama, lingkungan sekitar kita, berdampak bagi keluarga kita, dan tentu juga berdampak bagi sesama umat Tuhan. Di sana Rasul Petrus menuliskan dengan sangat jelas apa-apa yang harus kita lakukan di akhir zaman ini. Dikatakan di sana tadi, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Yang pertama dikatakan di sana bahwa kita orang-orang Kristen yang hidup di akhir zaman ini harus ada penguasaan diri, sehingga kita bisa dengan tenang menyikapi segala sesuatu. Saya kira Bapak Ibu sekalian, ini sangat penting dan sangat relevan untuk kita renungkan, kita pikirkan, dan kita praktekkan. Kenapa? Karena salah satu ciri dari akhir zaman adalah adanya perubahan yang sangat cepat dalam segala sesuatu. Ada perubahan dalam bidang teknologi, dalam bidang sosial, dalam bidang masyarakat, dan lain sebagainya. Kadang-kadang perubahan yang sangat cepat ini bisa membuat kita menjadi tergopoh-gopoh dalam mengambil keputusan, sehingga kadang-kadang pengambilan keputusan kita menjadi tidak tepat. Kenapa? Karena kita tidak tenang. Belum lagi dengan berkembangnya teknologi komunikasi di era digital ini, seringkali kita lihat misalnya Bapak Ibu sekalian, ada berita-berita yang berkembang, berita yang begitu viral dan lain sebagainya, yang kadang-kadang kalau kita tidak berpikir dengan tenang menyikapi berita itu, maka kita bisa meresponinya secara salah. Misalnya katakanlah
Kita bisa terprovokasi melakukan sesuatu oleh karena sebuah berita yang viral. Kita terprovokasi untuk menyikapi sesuatu secara negatif, misalnya katakanlah karena berita yang viral, atau juga kita bisa menjadi FOMO, terprovokasi membeli sesuatu yang lagi viral, padahal ternyata nilai barang tersebut tidaklah seharga yang sedang diviralkan itu. Nah, hal ini rekan-rekan menjadi sangat relevan apa yang firman Tuhan katakan, bahwa kita ini harus menjadi orang Kristen yang bersikap tenang, supaya kita bisa menyikapi segala sesuatu dengan tenang. Nah, yang kedua yang menasihatkan firman ini kepada kita adalah dikatakan di sana ayat 8, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ini juga menjadi sangat penting kita lakukan di akhir zaman ini karena kalau kita baca kitab, maka salah satu ciri manusia akhir zaman adalah manusia hidup tanpa kasih. Nah, dalam kondisi manusia hidup tanpa kasih ini, maka kita orang-orang Kristen harus tampil sebagai orang-orang yang menampilkan kasih dan perbuatan baik di tengah-tengah masyarakat. Karena kalau tidak, Bapak Ibu sekalian, maka dunia ini akan makin kacau, dunia ini akan makin tidak nyaman kalau semua orang terpancing untuk melakukan tindakan-tindakan yang tanpa kasih. Dan itu kita lihat sekarang banyak diviralkan di berbagai media. Katakanlah misalnya ada orang yang bersaudara bunuh-bunuhan gara-gara merebutkan warisan, ada perpecahan dalam keluarga gara-gara masalah-masalah sepele sebetulnya. Bahkan kadang-kadang ada kakak bunuh adik, bapak bunuh anak, anak bunuh orang tua, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita tarik ke ujung-ujungnya, apa sih penyebabnya itu? Penyebabnya ialah karena manusia sudah hidup tanpa kasih. Nah, dalam kondisi seperti ini, nasihat firman ini yang mengatakan, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi dosa. Ini menjadi sesuatu yang sangat relevan bagi setiap kita. Dikatakan di sana kasih itu diwujudkan dalam bentuk ayat 9, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Jadi kasih itu kita wujudkan dengan menolong sesama dengan ikhlas, dengan rela hati tanpa bersungut-sungut. Maka orang yang kita bantu, orang yang kita tolong, orang yang kita kasih itu, pertama-tama mereka akan berterima kasih karena kita sudah tolong. Yang kedua, mereka akan berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menggerakkan orang lain untuk menolong dia. Dan juga tentu dengan bantuan kita, maka orang-orang yang lemah, orang yang tidak berdaya bisa diberdayakan, Bapak Ibu sekalian. Jadi bentuk tumpangan ini bisa berupa katakanlah natural, finansial, tetapi juga bisa dalam bentuk bimbingan-bimbingan supaya orang-orang yang tidak berdaya itu bisa berdaya dalam hidupnya. Mereka memiliki kecerdasan hidup sehingga mereka bisa mengembangkan hidupnya dengan baik. Dan dengan demikian tentu Tuhan dimuliakan. Dengan demikian tentu kita sebagai orang Kristen akan berdampak baik bagi masyarakat kita selanjutnya. Lalu bentuk mengasihi juga dikatakan di sana, kita juga lakukan dengan apa? Dengan melayani orang lain sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Disebutkan di sana, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Saudara, saya mau katakan kepada kita bahwa masing-masing kita ini diberikan karunia oleh Tuhan. Masing-masing kita ini diberi talenta oleh Tuhan. Masing-masing kita ini diberi kemampuan oleh Tuhan. Masing-masing kita ini diberi potensi oleh Tuhan. Dan Alkitab katakan bahwa kita harus melayani orang lain dengan
karunia yang Tuhan berikan, potensi yang Tuhan berikan, talenta yang Tuhan berikan, sehingga dengan demikian karunia yang Tuhan berikan kepada kita bisa berkembang, dan orang lain juga tentu bisa maju dan berkembang. Bahkan juga katakanlah Tuhan akan dimuliakan melalui pelayanan kasih saudara kepada orang-orang lain, kepada teman-teman lain. Makanya Alkitab ini jelas sekali mengatakan di sana bahwa apapun yang kita lakukan seyogianya itu merupakan implementasi dari karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Makanya ayat 11 tadi katakan, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jadi kalau Tuhan berikan kepada kemampuan untuk berbicara, berorasi, berpidato dan lain sebagainya, lakukanlah itu untuk apa? Untuk menyampaikan firman Tuhan. Tentu tidak harus jadi pendeta kita semuanya, tidak harus jadi pengkhotbah kita semuanya, tetapi dengan kemampuan berbicara yang Tuhan berikan kepada kita, maka itu bisa kita lakukan untuk mendorong orang, menyemangati orang, memajukan orang dan lain sebagainya. Dikatakan di sana, jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dia anugerahkan Allah. Kalau Tuhan berikan kepadamu kemampuan untuk melayani, karunia untuk melayani, Alkitab katakan di sini, lakukanlah itu, gunakanlah itu dengan apa? Dengan segenap kekuatan yang dianugerahkan Allah. Maksudnya tidak hanya sekedarnya, tidak hanya ala kadarnya, tetapi dengan segenap kekuatan, dengan segenap kemampuan, dengan segenap potensi yang ada pada saudara, itu harus kita lakukan dalam segala bidang kehidupan kita. Baik katakanlah saudara sebagai pegawai negeri, ayo lakukan segenap potensi saudara dengan segenap kekuatan. Tidak hanya saudara datang ke kantor, kemudian isi absensi, lalu sepanjang hari hanya main handphone dan lain sebagainya. Mending kalau main handphone dalam rangka mengerjakan tugas tentu, tapi kalau hanya sekedar katakanlah scroll TikTok dan lain sebagainya, tentu itu tidak akan maksimal karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Makanya kalau kau melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepadamu, entah bidang pelayanan apa itu, maka lakukan dengan segenap kekuatan. Dikatakan di sana, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Supaya Allah dimuliakan melalui apa yang kau kerjakan, melalui apa yang kau buat, melalui apa yang kau lakukan, sehingga dengan demikian Tuhan betul-betul dimuliakan. Dan Tuhan pasti akan memberkati engkau, dan Tuhan pasti akan melipat gandakan karunia yang telah Dia berikan kepadamu. Kenapa? Karena kau sudah dipercaya oleh Tuhan dengan kemampuan yang diberikan. Ingat baik-baik saudara, Alkitab dengan sangat jelas mengatakan bahwa rumus promosi Tuhan adalah barang siapa dipercaya dalam perkara kecil, kepadanya akan diberikan tanggung jawab yang besar. Maksudnya apa? Maksudnya Tuhan baru promosikan engkau untuk jabatan yang lebih tinggi, jabatan yang lebih besar, pengaruh yang lebih besar, kalau apa yang dipercayakan kepadamu sekarang ini bisa kau kerjakan dengan baik. Nah, karena itu mari kita bekerja sekuat tenaga, mari kita bekerja semampu kita, supaya apa? Supaya melalui karunia yang Tuhan berikan kepada kita bisa melayani orang lain dengan baik, kita bisa mencapai tujuan Tuhan, kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Dengan demikian Alkitab katakan di sini, Tuhan akan dimuliakan dalam hidup saudara, hidup saya dan hidup kita sekalian. Selamat kita terus mengasah diri, mengasah iman, mengasah kemampuan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Maju terus untuk kemuliaan nama Tuhan. Shalom.